Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mutmainah Irwan, mahasiswa aktif semester 4 dengan NPM 0227221129 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Khairul Ternate. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal tentang metode penelitian konten analisis untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suito SE, MSI, AK, CS, RS, CSRA. Oke teman-teman, langsung saja kita simak video selanjutnya. Metode penelitian konten analisis adalah teknik penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami makna dalam konten tertentu, seperti teks, gambar, video, atau dokumen. Tujuan utamanya adalah untuk mengklasifikasikan informasi, mengidentifikasi pola, tema, atau tren, dan memahami konteks dari konten yang dianalisis. Metode penelitian konten analisis adalah teknik untuk menganalisis teks atau konten tertentu, seperti artikel, buku, wawancara, atau media sosial untuk mengidentifikasi tema, pola, atau makna tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami dan menginterpretasi informasi yang terdapat dalam konten tersebut. Metode ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang suatu topik atau fenomena. Tujuan dari metode penelitian konten analisis ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi tema atau pola teks atau konten. Yang kedua, membuat generalisasi tentang populasi tertentu atau fenomena. Kemudian yang ketiga, memahami persepsi, sikap, atau opini dari responden atau pembuat konten. Yang keempat, menilai kualitas atau karakteristik dari suatu materi tertulis atau visual. Yang kelima, mengembangkan atau menguji teori atau hipotesis. Yang keenam, memberikan dasar untuk penelitian lanjutan atau survei. Konten analisis adalah segala teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan berusaha menemukan ciri-ciri suatu pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Konten analisis juga dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi termasuk surat kabar, berita radio, iklan televisi, dan semua bahan-bahan dokumenter lainnya. Konten analisis menjadi suatu teknik penelitian muncul dari gagasan Bernard Berelson tahun 1959. Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication. Content analysis adalah teknik penelitian yang objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari apa yang tampak dalam komunikasi. Bernard menawarkan pendekatan konten analisis menggunakan deskripsi kualitatif. Dalam perkembangannya, konten analisis ini menggunakan metode kualitatif.
Kippen menyebutkan beberapa bentuk klasifikasi dalam analisis isi. Metode pengumpulan data berdasarkan metode observasi dan dokumentasi. Resepsi pada sebuah serial film adalah objek permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan baik data primer maupun data sekunder dan data pelengkap. Selain itu, data dikumpulkan dalam bentuk artikel dan manuskrip lainnya yang terkait dengan objek masalah yang diselidiki. Kemudian, analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan konten analis atau kajian isi, termasuk di dalamnya pembahasan rinci tentang informasi yang ditulis atau dicetak di media massa. Konten analisis secara luas didefinisikan sebagai metode yang mencakup semua analisis teks. Selain itu, analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus. Konten analisis merupakan teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam menemukan ciri-ciri suatu pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Teknik ini merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang terpilih. Oke, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.